Sebuah pura yang terletak di teluk, tak nampak oleh kasat mata. Sering terjadi peristiwa-peristiwa gaib, bahkan sebuah ekskavator Kobelco saat mengeruk batu karang untuk memindahkannya untuk pelebaran dan mempermudah lajunya kapal yang menyandar di Teluk Benoa ternyata pernah rusak total. Mesinnya mati, bahkan didatangkan teknisinya dari Amerika tetap tidak berfungsi. Di wilayah ini ada sebuah pura yang disebut dengan Pura Karang. Pura inilah yang diyakini oleh masyarakat setempat sebagai pura yang sangat disakralkan. Dan masih banyak kejadian-kejadian mistis lainnya yang terjadi. Makanya masyarakat sangat getol ingin melindungi wilayah ini untuk tidak ditimbun atau direklamasi. Teman-teman, inilah informasi selengkapnya tentang Pura Karang ini yang ada di Teluk Benoa. Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu, Semeton Istana Channel. Selamat datang di Istana Channel. Semeton, pembangunan di suatu wilayah tentunya memperhatikan budaya lokal, kearifan lokal, dan apa yang menjadi larangan-larangan yang harus dihormati. Nah, ini berkaitan dengan penolakan reklamasi di Teluk Benoa, Semeton. Alam yang sudah dibuat seperti itu, terkadang kerakusan manusia membuat ingin membuat sesuatu dan menimbun teluk untuk dijadikan daratan. Semeton Internasional, di samping hanya merusak lingkungan tersebut, ternyata ini ada beberapa alasan yang sangat sakral yang menjadi landasan kenapa umat Hindu, terutama desa adat setempat, sangat-sangat tidak menginginkan reklamasi. Parisada Hindu Dharma Indonesia dikutip pada liputan6.com Denpasar menyebutkan ada 60 kawasan suci di Teluk Benoa. Salah satunya adalah Pura Karang Tengah yang diyakini sebagai pura niskala atau pura di alam Tuhan. Pura ini terletak di tengah Teluk Benoa. Keunikan dari bangunan pura itu adalah tak kasat mata alias gaib. Namun Ketua Sabawalaka PHDI Pusat Putu Wirata Dwi Kora memastikan keberadaan pura niskala. Diyakini ada pura di tengah laut yang tidak kelihatan secara kasat mata. Tapi para pengempon warga yang bersembayang di pura tersebut yakin bahwa itu ada. Kata Wirata Dwi Kora kepada liputan6.com Selasa 12 April 2016. Lantaran dipercaya keberadaannya sejak sekian tahun lalu oleh para pengempon pemangku adat, kemudian membuat pura di darat sebagai representasi Pura Karang Tengah. Masyarakat Bali menyebut representasi itu sebagai penyawangan. Manusia itu kan selalu ingin melihat yang fisik. Akhirnya dibuatlah pura di daratan namanya Pura Gaing-Gaing Tutur Wirata. Pura Karang Tengah dipercaya keberadaannya terutama oleh masyarakat Kelan dan Jimbaran di kawasan Kuta Selatan. Karena itu, masyarakat setempat selalu menggelar upacara mekelem di tengah Teluk Benoa setiap tahunnya. Masyarakat Kelan, masyarakat Jimbaran, kalau upacara mekelem tiap tahun di sana posisinya di tengah Teluk Benoa, kata Wirata Dwi Kora. Wirata Dwi Kora tidak mengetahui persis waktu pura itu berdiri. Keyakinan umat setempat adalah pura itu sudah ada sekian ratus tahun lalu, tetapi tenggelam. Begitulah keyakinan di sana. Seperti di Pura Pulaki, masyarakat berkeyakinan ada makhluk samar. Karena ini keyakinan tidak bisa diuji secara apapun termasuk amdal, kata dia berkelakar. Jika reklamasi Teluk Benoa jadi dilakukan, pura gaib itu benar-benar tak akan terlihat lagi. Ia akan berubah menjadi bangunan hasil reklamasi. Kalau dipaksakan dilakukan reklamasi, kita lihat saja. Berani tidak mereklamasi kawasan suci di sana, pasti ada konsekuensi, ucap Wirata Dwi Kora. Pura Tengah Laut Benoa mistis. Tempat ini penuh misteri dan keanehan. Keanehan apa saja, Semeton Istana Channel? Selain menjadi pemangku, Jero Mangku Mademega juga bekerja sebagai nelayan. Demikian dikutip pada tribuntravel.com. Kadang ia mengungkap dirinya sering mengalami hal gaib ketika ia menangkap ikan di wilayah Pura Dalam Karang Tengah. Karena palung yang mengelilingi pura punya banyak ikan. Angker
Rasanya di sana auranya berbeda. Paling 1 kali saja, setelah itu saya mencari tempat lain. Dan Baniti yang mengeluh. Kalau tidak berani saya lama-lama, ujar Made Mega di rumahnya, Banjarkawan, Desa Pakraman, Serangan, dan Pasar Selatan. Seperti dilansir mantrahindu.com, Basuki adalah naga atau ular yang muncul dalam kepercayaan Hindu dan Buddha. Ia adalah ular milik Dewa Siwa dan satu dari ke-8 Nagara Raja Agung dalam mitologi Cina dan Jepang. Naga Basuki adalah satu tokoh yang terlibat dalam cerita rakyat Bali. Naga Basuki digambarkan seperti ular yang mengenakan mahkota emas dengan hiasan berlian di kepala. Lokasi pura yang gaib ini merupakan daerah pertemuan 5 aliran sungai, yakni Suwung Badung, Candi Darmada, Jimbaran, dan Trora. Sayang wujud pura dalam Karang Tengah sudah tak tampak. Kisah bangunan pura ini dapat dilihat dari Pelabuhan Benoa atau di ujung selatan Serangan pada sore hari atau 1 hari setelah Hari Raya Purnama. Meski tidak dapat terlihat utuh karena terhalang permukaan air laut, di daerah pura dalam Karang Tengah banyak kapal karam. Saat ini seluruh bangkai telah diangkat dan dibersihkan. Mulanya, pura dalam Karang Tengah berbentuk gundukan batu karang berwarna putih yang dikelilingi oleh palung laut sangat dalam. Karena dianggap mengganggu proses perlabuhan kapal, gundukan pura dikeruk Pelabuhan Benoa pada tahun 1999. Juru Mangku Imade Widya mengatakan, selama proses pengerukan banyak kejadian aneh. Sebut saja seperti alat pengeruk tak bergerak. Pihak pelabuhan sampai mendatangkan teknisi mesin dari luar negeri. Kapal yang digunakan oleh Widya untuk berpatroli juga sempat mengalami kejadian aneh di sana. Entah menabrak apa, kapal patroli KPLP 321 yang saya tumpangi pecah di bawahnya. Air laut menerobos masuk, untungnya tidak tenggelam, ujar Widya yang saat itu bekerja sebagai teknisi mesin di kapal tersebut. Perlahan proses pengerukan berjalan sedikit demi sedikit. Saat ini hanya menyisakan daratan bundar batu karang putih yang merupakan dasar pura dalam Karang Tengah. Kira-kira berdiameter 25 meter dan masih tetap dikelilingi palung laut yang dalam. Tempat ini sangat disegani semeton. Imade Widya berujar, nelayan atau para pedagang yang melewati pura ini selalu mengaturkan canang sesaji di lautan yang diayat untuk Ida Batara pura dalam Karang Tengah. Dulu kalau lewat sana, saya pasti suruh mengaturkan canang sama ibu. Semeton Listener Channel, bagaimana pendapat Anda dengan kisah mistis yang ada di sana? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jika semeton memiliki cerita-cerita tentang keangkeran sebuah pura atau tempat yang ada di Bali atau di mana saja di daerah Anda, silakan tuliskan di kolom komentar, sehingga bersama-sama kita berbagi pengetahuan. Semeton suksema atas partisipasinya. Om Santi 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 Om.